Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikin Saradila, NIM 19010351. Saya dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik soal hots dan minimal contoh soal hots pada tingkat SMP atau SMA. Sebelum saya membahas karakteristik soal hots, terlebih dahulu saya akan menjelaskan soal hots yang dimana yang ada dua, yaitu yang pertama pengertian soal hots, kedua ciri-ciri soal hots. Berikut dengan penjabarannya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi soal hots. Soal hots atau Hanger Order Thinking Skills adalah soal instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur di mana tingkat kedalaman dalam menilai kemampuan siswa sangatlah tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang bukan hanya sekedar mengingat, menyatakan kembali. Bukan berarti soal tipe hots adalah soal sulit, yang dimana yang dimaksud dengan soal tipe hots adalah soal yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi dan melibatkan proses bernalar sehingga dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri soal hots. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Kelima atau yang terakhir, menelaah ide dan informasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan karakteristik soal hots. Karakteristik soal hots ada 5 di sini. Yang pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi. Kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Ketiga, fokus pada penalaran. Keempat, berkaitan dengan fenomena sehari-hari. Kelima, soal berupa cerita, tabel, dan diagram. Yang pertama di sini ada mengukur kemampuan tingkat tinggi. The Australian Council for Education Research atau disingkat dengan ACRE menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses analisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, menciptakan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan Selanjutnya yang kedua di sini ada berbasis permasalahan kontekstual. Soal hots merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan soal kontekstual, terdapat beberapa keterampilan diperlukan oleh peserta didik yang perlu kita kembangkan, yaitu kemampuan menghubungkan atau relate, menginterpretasikan interpret, menerapkan atau apply, dan mengintegrasikan atau integrate. Selanjutnya yang ketiga di sini ada fokus pada penalaran. Soal hots akan menerbitkan pertanyaan yang bisa mengukur kemampuan menalar kamu. Artinya, dari soal tersebut, kamu mampu menganalisis ide dan informasi secara kritis, melakukan transfer satu konsep ke konsep lainnya, hingga menggunakan analisis tersebut untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban yang benar. Selanjutnya di sini ada berkaitan dengan fenomena sehari-hari. Karakteristik soal hots selanjutnya yaitu banyak mengaitkan suatu materi dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, fenomena sosial media, resesi ekonomi, rantai makanan, adaptasi tumbuhan, rotasi bumi, virus, dan sebagainya. Yang terakhir di sini ada soal berupa cerita, tabel, dan diagram. Saat mengerjakan soal hots, ada data yang diberikan dalam bentuk pangkalan cerita, paragraf bacaan, gambar, tabel, maupun grafik. Jadi, pahami friend dituntut untuk membaca dan memahami data-data tersebut terlebih dahulu. Sebelum mengerjakan soal, data yang disajikan tersebut bisa digunakan untuk beberapa
paragraf, bacaan bisa digunakan untuk menjawab 3 pertanyaan seperti gagasan utama, kesimpulan, dan sebagainya. Dalam hal ini, pahami Pren harus mulai rajin mengerjakan latihan soal agar terbiasa membaca dan menganalisis data yang panjang dalam suatu soal. Jika sudah terbiasa, pasti lebih mudah untuk menjawab soal secara tepat dan cepat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal HOTS. Dalam sebuah lomba matematika yang terdiri dari 50 soal, ditetapkan aturan bahwa jawaban benar diberi skor 4 dan jawaban salah diberi skor -2 dan tidak dijawab skor -1. Skor yang tidak mungkin muncul adalah pilihannya yang A 188, B 189, C 193, D 194. Selanjutnya ada pembahasan atau penyelesaiannya. Di sini ada kita tulis aturannya dulu. Benarnya sama dengan diberi skor 4, salahnya diberi skor -2, tidak jawab diberi skor -1. Kemungkinan jika yang soal benar 49, salah 1, tidak jawab 0. Maka kita jabarkan 4 kali 49 sama dengan 196, min 2 kali 1 sama dengan min 2, min 1 kali 0 sama dengan 0. Jadi kita jumlahkan 196 kurang 2 sama dengan 194. Selanjutnya ada 2 kemungkinan kan. Yang kedua di sini kita tulis aturannya dulu. Benar sama dengan diberi skor 4, salah diberi skor -2, tidak jawab diberi skor -1. Kemungkinan jika yang soal benar 49, salah 0, tidak jawab 1. Kita jabarkan 4 kali 49 sama dengan 196, min 2 kali 0 sama dengan 0, min 1 kali 1 sama dengan min 1. Kita jumlahin 196 kurang 1 sama dengan 195. Berarti di sini ada tadi yang pertama 194 kemungkinan ada muncul, 195 di sini tidak ada. Selanjutnya kemungkinan jika yang soal benar 48, berarti kemungkinannya 3 tahap. Yang pertama di sini kita tulis aturannya dulu. Benar diberi skor 4, salah diberi skor -2, tidak jawab diberi skor -1. Berarti jika yang soal benar 48, berarti kita tulis benar 48, salah 2, tidak jawab 0. Kita jabarkan 4 kali 48 sama dengan 192, min 2 kali 2 sama dengan min 4. Min 1 kali 0 sama dengan 0. Berarti kita jumlahin 192 kurang 4 sama dengan 188. Di sini ada 188, berarti ada kemungkinan muncul. Yang kedua, di sini kita tulis aturannya dulu. Benar diberi skor 4, salah diberi skor -2, tidak jawab diberi skor -1. Kemungkinan jika yang soal benar 48, salah 0, tidak jawab 2, kita jumlahin 4 kali 48 sama dengan 192, min 2 kali 0 sama dengan 0, min 1 kali 2 sama dengan min 2. Berarti kita jumlahin di sini 192 kurang 2 sama dengan 190. Di sini tidak ada 190. Berarti yang terakhir di sini kita tulis aturannya dulu. Benar diberi skor 4, salah diberi skor -2, tidak jawab diberi skor -1. Kemungkinan jika yang soal benar ditulis di sini 48, salah 1, tidak jawab 1. Kita jumlahin di sini, maka 4 kali 48 sama dengan 192, min 2 kali 1 sama dengan min 2, min 1 kali 1 sama dengan min 1. Kita jumlahin nilainya 192 kurang 2 kurang 1 jadi 189. Nah, di sini ada 189 mungkin muncul. Nah,
Yang di sini pembahasannya kita lihat nilainya 194 ada, mungkin muncul, 195 tidak ada, 188 ada, mungkin muncul, 190 tidak ada, 189 mungkin muncul ada. Berarti yang tidak mungkin muncul yaitu 193. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.